الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus salihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dengan telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan disertai dengan kitab Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Qur'anul Karim adalah pedoman bagi kaum muslimin, la iwajah, tidak ada kebengkokan di dalamnya dalam segala aspek hidup dan kehidupan. Qayyima, tetapi dia adalah petunjuk, bimbingan, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang mustaqim, yang lurus. Karena itu Al-Quran adalah pedoman dan petunjuk bagi kita dalam segala aspek. Salah satunya adalah dalam aspek hukum. Al-Quran ini memuat tentang hukum-hukum, baik itu ahwalu sahsiyah, perdata, dan pidana, hukum publik. Maka dalam Islam dikenal adalah jinayah as-siyasah, hukum terkait dengan hukum publik, hukum pidana Islam, hukum yang harus pelaksanaan hukumnya oleh pemerintah, dan untuk yang dirugikan adalah orang lain, publik. Maka di sini kita akan membahas tentang hukum publik dalam Al-Quran, yang kita bersandar pada tadabbur pada kesempatan ini adalah surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179.
Hukum Islam itu ada 3. Yang pertama adalah yang terkait dengan hudud. Tilka hududullah. Tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Maksudnya adalah apa yang disebut hukum hudud. Hukum hudud adalah hukum-hukum yang tentang apa? Tentang bentuk kejahatannya, jenis kejahatannya, dan sanksi dan hukumannya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ditambah dan dikurangi. Minimal ada 5 yang dikategorikan hukum hudud. 2 diantaranya adalah tentang zina. Itu termasuk hukum yang bentuk kejahatannya dan hukumannya dan hukum acaranya ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Pencurian demikian juga demikian. Demikian juga tentang orang yang murtad. Itu adalah juga termasuk hukum hudud. Yang selanjutnya adalah setelah ada hukum hudud yang kadar bentuk kejahatannya, kemudian juga jenis hukumannya, hukum ancaranya ditentukan Allah dan Rasulnya, tidak boleh ada pengurangan di sana. Hakim hanya memutuskan. Maka selanjutnya adalah ada namanya hukum qisas. Hukum qisas adalah qisas berarti pembalasan yang setimpal. Pembalasan yang setimpal, di mana hukum qisas ini adalah yang berarti hukuman yang dilakukan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hak Allah dan hak hamba di situ seimbang. Itu namanya hukum qisas. Yang mana tindak kejahatannya terkait dengan pelukaan, bahkan tingkat pembunuhan jiwa. Dan yang selanjutnya, hukum Islam yang selanjutnya ada namanya ta'zir. Hukum ta'zir adalah hukum Islam yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menetapkan kaidah-kaidah, dan pembagian 3 ini tidak didapatkan pada hukum manapun. Inilah yang menjadikan hukum Islam sholih likulli zaman wal makan. Inilah menjadikan hukum Islam itu senantiasa relevan di setiap waktu dan zaman. Karena ada hukum-hukum yang sawabit, yang tetap, kokoh, tidak boleh diganti, tidak boleh ada campur tangan manusia di dalamnya. Itu namanya hudud. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah hudud-hudud, batasan-batasan Allah, tidak boleh ada pengurangan dan penambahan di dalamnya. Qisas, ada hak Allah di situ, yaitu harus dilaksanakan kalau tidak ada pemaafan. Dan yang kedua adalah ada hak hamba di sana. Jika ada pemaafan, maka harus ada diat. Dan selanjutnya ada namanya ta'zir, di mana ta'zir di situ adalah hakim diberikan keleluasan untuk ijtihad, melakukan penafsiran hukum dengan tetap mengikuti kaidah-kaidah. Sekali lagi, inilah yang menjadi rahasia mengapa hukum Islam itu sholihul likulli zaman wal makan. Ia senantiasa relevan di setiap waktu dan tempat, sejak Rasulullah
sampai akhir zaman hukum Islam itu selalu relevan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pembuat hukum Al-Hakim, bijaksana. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kaji sedikit tentang hukum yang kedua, yaitu qisas. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla." Wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah ditetapkan, telah diwajibkan. Artinya apa? Ketika kata kutiba, sesungguhnya hukum-hukum tentang qisas pernah dilakukan pada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada tuntutan di sini bahwasanya hendaknya kita umat Islam menegakkan, melaksanakan hukum qisas ini lebih baik daripada umat-umat sebelumnya ketika ada kutiba. Dalam al-qatla, dalam pembunuhan, bahwasanya Muhammad Ibnu Hatim meriwayatkan dalam sebuah hadis terkait dengan asbabun nuzul ayat ini, bahwasanya pada waktu itu orang-orang Arab ketika berperang saling membunuh satu sama yang lain. Maka jika ada yang terluka atau terbunuh, maka kelompok yang terbunuh, apakah dia budak atau orang merdeka, terkadang yang terbunuh adalah budak atau perempuan, ia menuntut pembalasan untuk membunuh dari kalangan musuh lawan yang merdeka. Yang terbunuh perempuan, yang ia tuntut untuk dibunuh adalah laki-laki. Maka tidak ada keseimbangan di sini antara strata yang budak terbunuh, dia menuntut yang merdeka. Yang terbunuh perempuan, maka ia tuntut adalah laki-laki. Maka Islam datang untuk memberikan suatu konsep wasatiyah, pertengahan, bahwasanya ada hukum setimpal, seimbang. Maka dalam sini adalah Allah menjelaskan al-hurru bil hurri, hendaknya jika yang terbunuh itu adalah yang merdeka, maka yang terbalas juga, yang penuntutannya juga harus merdeka juga. Wal abdu bil abdi, hamba dengan hamba, budak dengan budak. Wal unsa bil unsa, laki-laki dengan laki-laki. Jenis dan strata sosial harus seimbang. Islam adalah agama wasatiyah. Islam adalah agama keseimbangan, la syarqiyah wala gharbiyah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatunya seimbang. Karena kalau tidak ada keseimbangan, pasti ada kezoliman dan ketidakadilan di dalamnya. Maka disinilah ketika Allah mengatakan kalau ada pembunuhan, bahkan dalam qisas tidak hanya tentang jiwa, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Maidah bahwasanya wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi, jiwa dengan jiwa seimbang, jiwa dengan jiwa, nyawa dengan nyawa. Wal aina bil aini, jika yang dilukai adalah mata, maka yang dibalas adalah mata, tidak boleh telinga, tidak boleh mata dan telinga. Di situ ada keseimbangan. Karena qisas artinya tadi adalah secara lugatan seimbang, setimpal. Wal aina bil aini wal anfa bil anfi,
hidung dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga. Wasinna bis sinni, dan apa? Gigi dengan gigi. Wal juruhal qisas, demikian pelukaan saja sedikit, goresan saja sedikit harus dibalas dengan goresan. Luka kulit sedikit pun harus dibalas dengan luka sedikit. Maka dilanjutkan di ayat ini, Paman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'u bil ma'ruf wa ada'um ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Hukum qisas, hukum pembalasan harus dilaksanakan. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hukum qisas ada hak korban untuk memaafkan bagi pelaku kejahatan. Yang dilukai tangannya, dia bisa memberikan maaf kepada orang yang melukai. Yang merusak mata, telinga, wajah, gigi, tidak jadi dilaksanakan hukum qisas pembalasan. Tetapi Islam mengatur harus ada pembayaran diyat, denda. Dan dalam fikihnya dibahas panjang, sudah ditentukan berapa jumlah dendanya. Walaupun jiwa dengan jiwa, Imam Bukhari mengatakan ketika orang mukmin membunuh orang kafir tidak ada qisas. Maka kita mengambil hikmah secara global di sini, singkatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa memaafkan keluarga korban, memaafkan jika pembunuhan jiwa, keluarga korban memaafkan keluarga pembunuh, bahkan pembunuh, maka di sini dikatakan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Itulah keringanan, itulah rahmat pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang tujuan hukum Islam itu tidak keluar dari 5 maqasidus syariah sebagai tujuan daripada 3 strata hukum tadi, yaitu hukum hudud, qisas dan ta'zir. Maka dikatakan tujuan daripada perintah dan larangan dalam terutama hukum Islam itu adalah tidak lain adalah hifdzud din, menjaga agama. Kita dilarang untuk murtad dalam rangka menjaga agama. Dilarang mencela Nabi, Al-Quran dalam rangka menjaga agama. Ada yang kedua adalah hifdzul akal. Hukum hudud melarang untuk adanya minum khamar, narkoba, dalam rangka menjaga akal. Allah telah menetapkan tentang jangan minum khamar, tujuan adalah hifdzul akal. Yang ketiga adalah maqasidus syariah, adalah dilarang berzina dalam rangka hifdzun nasab, menjaga silsilah keturunan. Tujuan keempat adalah dilarang pembunuhan dan lain sebagainya terkait dengan qisas dalam rangka menjaga jiwa. Dan yang kelima adalah menjaga hifdzul mal, larangan untuk mencuri, mengambil harta di antara kita secara batil, riba dan lain sebagainya dalam rangka hifdzul mal. Walaupun memang Imam Yusuf Qaradawi menambah adanya hifdzul ar, menjaga kehormatan, minimal 5 atau ada yang menambah 6. Maka dalam hal ini orang ketika memaafkan tidak memaafkan secara gratis. Keluarga yang memberikan maaf
dan keluarga si pembunuh, si peluka, dia berkewajiban untuk membayar diat. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Barang siapa ketika sudah ada pemaafan, atau kalau tidak ada pemaafan, ada melampaui batas dalam hal pelaksanaan qisas, mestinya dia mata dengan mata, tetapi mata ditambah dengan pelipis, maka di situ ada pamani i'tada, melampaui batas, ukuran melampaui ukuran dan timbangan, maka inilah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Pamani i'tada ba'da dzalika falahun adzabun alim. Hukuman yang paling keras dalam Al-Qur'an adalah ketika azabun alim, azab yang pedih. Azab yang pedih kalau kita tidak menegakkan hukum qisas, dan hukuman yang pedih ketika dalam pelaksanaan hukum qisas ada melampaui batas. Dan ini ditegur karena terjadi qisas di bangsa Arab, karena hukum qisas adalah hukum tradisi, yang tradisi langit yang Allah turunkan ke bumi, yang telah dilaksanakan di dua agama sebelum Islam itu sendiri. Ini bukan hukum baru qisas ini. Maka kita masuk kepada hikmah. Apa hikmah di balik itu semua? Maka Allah Subhanahu wa taala, kita yakin setiap ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, ada perintah dan larangan di situ. Pasti perintahnya atau larangannya mudah dan mampu kita lakukan jika kita ada kemauan. Tetapi memang hukum publik, hukum pidana, jinayah, harus yang melakukan adalah hakim atau pemerintah. Oleh karena itu, menariknya di sini Allah mengatakan, berfirman, walakum, di dalam hukum fil qisas hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Ada, kalau kita tadabburi di sini, walakum, bagi kalian, fil qisas hayatun, ada di dalam hukum qisas ada jaminan kehidupan. Logikanya apa? Logikanya adalah jika seseorang tahu, paham bahwasanya di dalam hukum Islam itu, di negara ini, di tempat ini berlaku hukum qisas, maka orang akan berpikir 1000 kali sebelum membunuh, karena dia tahu kalau saya membunuh pasti dibunuh juga, kalau saya melukai pasti dilukai juga. Maka ia berpikir 1000 kali sebelum melakukan tindakan kejahatan. Kalau ia paham bahwasanya kalau saya menyiram muka orang dengan air keras, muka saya juga akan disiram, maka ia berpikir 1000 kali untuk melakukan tindakan kejahatan. Jika santri tahu bahwasanya jika apa? Jika melukai pasti dilukai juga, maka dia berpikir 1000 kali untuk melukai seseorang. Jadi apa? Penerapan hukum qisas hayatun. Penerapan hukum qisas ini adalah rem-rem hukum-hukum yang menjadi jaminan kehidupan bagi manusia karena pelaksanaan hukum ini. Makanya di Arab namanya pembunuhan itu jarang sekali, dan hukum qisas itu pasti ditegakkan. Maka orang itu di Arab itu berpikir 1000 kali untuk membunuh, karena dia tahu kalau membunuh pasti dibunuh. Maka disitulah rahmat dan keadilan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan memang hanya orang-orang yang berakal lah. Orang berakal siapa? Yang orang-orang yang akalnya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapkan hukum bukan mengikuti hawa nafsunya. Karena
ketika hukum itu diambil dari norma-norma, karena sesungguhnya itu adalah manusia memiliki keterbatasan. Maka hanya hukum Islamlah hukum yang universal sesuai dengan fitrah manusia. Maka di sini la'allakum tattaqun. Hukum kisos ini mengantarkan kepada apa? Ketakwaan pribadi, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu banyak sekali hikmah yang kita ambil daripada hukum kisos ini. Di dalam hukum kisos ada jaminan kehidupan. Mengapa sering kita mendengarkan di berita-berita patroli, buzzer dan sebagainya, mudah sekali di masyarakat terjadi pembunuhan karena tidak diberlakukan hukum qisas. Maukah kita Indonesia damai? Maukah kita polisi berkurang bebannya? Maukah penjara tidak ada isinya, jarangnya masuk penjara? Lakukanlah, terapkanlah hukum yang berasal dari langit, yang sesuai dengan fitrah manusia, yang solihu likulli zaman wal makan. Hukum yang memiliki strata 3, yaitu hudud, yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada boleh pengurangan dan penambahan di dalamnya. Hukum acaranya telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ada qisas, hukum yang seimbang. Ada hak hakim, adakah hamba di dalamnya, ada pemaafan di dalamnya, dan ada ta'zir, hukum yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan waktu kapan dimanapun. Dan itulah hanya Islam menetapkan kaidah-kaidah umum. Disitulah rahasia daripada pertanyaannya, mengapa hukum Islam paling adil, memberikan jaminan, dan solihu likulli zaman wal makan. Semoga pembahasan global dan singkat tentang hukum Islam insyaallah memberikan pelajaran bagi kita. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.